Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muksin John Rimanalu SPD, berasal dari SDS Regina Coeli School, Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Cilengsi. Pada video kali ini, di modul 1.4 pemenuhan tugas calon guru penggerak angkatan 7, modul 1.4 mengenai budaya positif adalah berbagi dengan rekan sejawat di mana saya mengajar. Oke, selamat siang teman-teman. Selamat siang di sini. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Oke, perlu kita ini dulu ya, cek kehadiran. Kelas 1 hadir, kelas 2 Cika. Oke, kelas 3 kelas 4 kelas 5 Miss Dona Sirmi. Miss Elsa, Miss Erna. kelas 6 Miss Dona Sirmi. nanti nyusul ya. Nyusul. Oke, seperti yang sudah disampaikan hari ini, kita berkumpul bersama untuk mendengarkan pemaparan yang pertama dari Mr. John mengenai program calon guru penggerak. Oke, terima kasih untuk dukungan teman-teman. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita membukanya dengan doa. Kami silakan Mr. Dani. Baik, di sini ya, teman-teman, mari kita buka kegiatan rapat kita pada siang hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, kumpul di sini sama-sama untuk bersimpuh dan mengarahkan kepada bahwa pada siang hari ini kami akan melaksanakan kegiatan guru penggerak dan kurikulum mereka belajar, kiranya engkau memberikan limpahan rahmat kepada kami, kesehatan serta kemudahan sehingga kami dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh, tentunya dengan sukacita. Ya Tuhan, kiranya engkau memberikan bahwa kegiatan ini berdampak baik bagi kami khususnya pendidik dan juga berdampak baik bagi para peserta didik kami dan tentunya bagi masyarakat. Ya Tuhan, akhirnya kami berharap semuanya kepadamu, maka kami mohon dan memuji namamu, berkenankanlah semua permohonan kami. Baik teman-teman, mari kita sempurnakan doa ini menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Doa selesai. Dengan program calon guru penggerak. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, teman-teman, untuk pertamanya saya mengucapkan banyak terima kasih di sela-sela kegiatan kita yang sangat banyak. Kita menyempatkan diri untuk menghadiri. Ini sebenarnya kalau di saya bukan meeting ya, bukan rapat, tapi hanya sesi sharing, sesi untuk berbagi. Nah, di sini kenapa saya harus melakukan hal yang seperti ini? Sebenarnya yang pertama, mungkin kalau saya sampaikan secara gamblang adalah memang kebutuhan untuk administrasi. Tapi meski demikian, saya coba sharing apa yang saya dapat, khususnya di modul 1.4. Modul yang sudah saya pelajari ada 3 yang sudah selesai. Lalu aksi nyatanya kemarin dengan beberapa teman yang sudah membantu yang saya wawancara ya, dan itu sudah saya upload. Dan juga untuk yang ini ada kaitannya dengan
yang di dalam platform Merdeka Mengajar. Kalau ada teman-teman yang merasa kemarin saya wawancarai, itu saya sudah upload. Dan untuk topik mandiri yang di platform Merdeka Mengajar itu sudah selesai, yang Merdeka Belajar dan 2 topik teratas itu sudah selesai, gitu ya. Lalu untuk yang ini di modul 1.4 aksi nyatanya memang harus membagikan apa yang sudah didapatkan kepada teman-teman sejawat di tempat di mana kita melayani seperti itu. Nah, teman-teman, di sini yang mau saya share adalah tentang budaya positif. Ketika itu saya jadi pembina, diminta dari kelas 5 itu, saya sudah sempat menyampaikan di lapangan tentang budaya positif, yang tentang anak-anak kita yang tidak memakai pakaian lengkap, lalu kemudian barisannya dipisahkan, lalu setelah itu tidak dikasih hukuman seperti itu, cukup selesai lalu disuruh masuk. Nah, awalnya sebelum saya baca modul ini, saya merasa kenapa kok tidak dihukum, harusnya dihukum ya, seperti itu. Lalu ternyata teorinya ada, kenapa itu tidak dihukum. Ternyata itu adalah mengenai disiplin positif, supaya itu muncul dari dalam dirinya sendiri, sehingga jangan karena dia takut lalu melakukan, jangan karena ada hadiah lalu dia melakukan seperti itu. Itu yang saya dapatkan teorinya dari praktek yang sudah dilakukan. Jadi mungkin ada prakteknya yang kita sudah lakukan, tapi ternyata teori dasarnya belum kita dapat, atau ada teori dasarnya yang kita belum, kebalikannya seperti itu ya. Oke. Lalu yang ingin saya bagikan tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, seperti itu. Jadi kita berusaha untuk menimbulkan kedisiplinan itu dari diri si peserta didik tersebut. Kemudian untuk selanjutnya, ini yang kemarin saya sempat wawancara beberapa teman, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Setiap perilaku manusia memiliki motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia datang ke sekolah tepat waktu itu bukan karena dia mau melatih dirinya untuk disiplin, tapi karena takut karena hukuman. Biasanya seperti itu beberapa, walaupun tidak semuanya. Ada juga yang sudah dengan senang hati tepat waktu datang ke sekolah seperti itu. Kalau yang seperti itu berarti disiplinnya dari dalam diri sendiri sudah muncul. Lalu motivasi yang lain mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain supaya dapat pujian, akhirnya dia datang lebih awal, seperti itu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang ketiga yang seharusnya. Lalu bedanya hukuman dengan penghargaan. Kalau di teori ini sangat tinggi sekali maknanya. Bahkan ada juga penghargaan itu sebagai penghukum anak. Maksudnya penghargaan sebagai penghukum anak adalah anak-anak itu termotivasi untuk melakukan sesuatu karena dia mengharapkan sesuatu imbalan, bukan karena menurut dia itu penting untuk dirinya sendiri dilakukan, sehingga dia akan menjadi orang yang berguna di masa yang akan datang, seperti itu. Nah, saya rasa untuk yang ini, slide yang ini, kita hampir sudah kita semua melakukan ini, keyakinan kelas. Jadi di dalam satu kelas itu kita sepakati dulu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, seperti itu. Tapi fokusnya di sini untuk apa alasan membuat keyakinan kelas? Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Oke, kalau misalnya keyakinan kelas, misalnya kayak kemarin kita sudah belajar tentang pendidikan karakter atau karakter building. Kenapa
kartu billing ini untuk apa? Ternyata dari situ kita bisa dapat, oh, ketika kamu ingin menjadi sesuatu, kamu harus melakukan ini gitu. Jadi di dalam kelas kita juga kan kita membangun ekosistem seperti keluarga. Lalu apa yang kita yakini, nilai-nilai yang harus ada di dalam kelas kita seperti itu. Sehingga disarankan yang dibuat adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas seperti itu. Dan untuk kalimatnya, misalnya jangan berlari di dalam kelas. Kata jangan mungkin kita ganti dengan kalimat yang lain. Jangan pakai jangan. Gimana tuh? Jangan pakai kata jangan. Jalan saja. Berjalan di dalam kelas. Berjalan saja di dalam kelas, misalnya seperti itu. Oke, lalu selanjutnya ini ciri-ciri keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat naik tadi, kalimat positif. Berjalan di koridor, kita menghindari kata jangan berlari di koridor, misalnya seperti itu. Lalu keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jangan terlalu banyak, jangan sampai murid itu takutnya nanti kalau kita bikin keyakinan kelas terlalu banyak sehingga pada saat istirahat mereka pun hanya duduk diam lalu makan makanannya, setelah itu menunggu jam pelajaran mulai. Nanti ada yang bikin keyakinan kelas bahwa siswa sebaiknya duduk di tempat duduk sampai pelajaran selesai begitu. Oke, ini contohnya tadi sudah contoh keyakinan kelas. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kalau untuk kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Oke. Kemudian selanjutnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Saya rasa untuk peserta didik kita sudah hampir semua melakukan hal yang sama, tapi dari banyaknya masih ada beberapa yang kita dampingi seperti itu, teman-teman. Lalu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu pada dasarnya ada 5. Yang pertama untuk bertahan hidup. Oke, untuk kebutuhan hidup ini kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kalau contoh di sekolah misalnya kalau ada anak yang tidak membawa bekal begitu ya, atau bekalnya ketinggalan gitu, jadi dia memerlukan itu untuk kebutuhan hidup. Lalu yang kedua kasih sayang dan rasa diterima di dalam kelas itu. Karena ada juga kalau misalnya saya nih setiap hari misalnya 19 anak dalam satu kali pertemuan itu, kalau saya selalu tanya jawab, misalnya minggu ini saya belajar, saya kasih contoh saja teks eksplanasi misalnya. Lalu pertemuan berikutnya di teks eksplanasi itu sebanyak 19 pertanyaan itu saya ajukan ke mereka semua satu-satu. Jadi dapat bagian satu-satu. Jangan sampai ada yang tidak tersebut namanya dalam satu hari itu. Ketika yang lain ditanya lalu kita usahakan supaya semuanya dapat, agar kebutuhan yang kedua ini itu didapatkan oleh peserta didik kita seperti itu. Supaya mereka bukan merasa ya, karena memang kita menyayangi mereka. Kasih sayang dan rasa diterima seperti itu. Lalu kebutuhan yang ketiga itu kebebasan. Anak-anak itu memerlukan kebebasan mereka mengekspresikan diri sendiri. Katanya kita kan kurikulum merdeka, sehingga mereka bebas mengekspresikan diri mereka sendiri, tapi kita mengarahkan mereka untuk tujuan yang positif. Apa yang menjadi tujuannya, lalu mereka bebas dengan cara apa mereka belajar. Mungkin kalau dulu belajar harus di meja dan di kursinya rapi seperti itu, tapi untuk sekarang mungkin tidak bisa dipaksakan seperti itu. Boleh melantai, belajar kelompok boleh melantai gitu. Tidak apa-apa, apalagi di lantai 4 itu karena dia sudah pakai karpet, boleh
mungkin. Sesekali ketika mengerjakan sesuatu di lantai tidak apa-apa. Lalu kesenangan, ini kebutuhan dasar manusia yang keempat yang harus dipenuhi. Tapi kesenangan anak-anak kadang membuat kita emosi ya. Mereka senang tapi kita marah, seperti itu. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk menjadi kesenangan, bermain dan tertawa. Kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. Biasanya anak-anak suka bermain. Saat mereka bermain, mereka secara tidak langsung mempelajari keterampilan hidup yang penting. Berarti dalam belajar mereka, pertamanya berarti bukan belajar, tapi bermain. Mereka itu bermain, tapi dalam bermain itu kita menyelipkan keterampilan yang seperti sudah kita lakukan. Misalnya membuat frame itu kan sambil dibebaskan mengerjakan di mana saja, seperti itu. Lalu yang terakhir, kebutuhan dasarnya itu adalah penguasaan. Penguasaan merupakan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Biasa nih, mencari identitas diri. Saya pengen dilihat orang bahwa saya menguasai ini. Oke. Kalau misalnya ada pemikiran peserta didik kita yang seperti itu, tidak apa-apa, kita tetap dukung. Maksudnya dia menguasai yang mana nih, bagian yang mana, tonjolkan di situ. Jangan kita paksakan. Oh dia nggak bisa math, lalu kita paksakan untuk fokus sama yang satu itu, sehingga yang tadi potensinya yang sudah ada jadinya tertinggal seperti itu. Oke. Itu untuk kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelum lanjut teman-teman, mungkin nanti saya kurang tahu jadwalnya kapan, tapi akan ada tentang sosialisasi untuk visi teman-teman. Kalau saya tidak salah, ketika saya masih baru masuk di Regina Seri itu berarti sekitar 7 bulan yang lalu. Kalau saya tidak salah berarti benar. Salah aja. Waktu itu kalau nggak salah Mr. Abel itu minta kita untuk walaupun visi sekolah kita sudah ada, tapi kita harus punya visi masing-masing yang sejalan dengan visi sekolah, seperti itu ya teman-teman. Tadinya kalau ini program guru penggerak tidak ada, mungkin saya nggak punya visi itu. Tapi karena dipaksa ada, saya jadi punya visi. Visi saya menciptakan siswa generasi unggul melalui penguatan profil pelajar Pancasila. Itu visi saya. Saya sounding sedikit, mungkin nanti di bulan Maret atau April akan ada visitor dari luar untuk saya mensosialisasikan ini. Mohon sekali lagi untuk bantuan teman-teman nanti untuk bersedia untuk mendengarkan seperti itu ya. Oke, lalu untuk selanjutnya ini posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru ternyata yang saya sudah lakukan, tapi ternyata teori itu ada gitu. Dan teorinya ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru itu dia mengambil kontrol sebagai penghukum. Nanti mungkin saya akan bertanya kepada beberapa teman setelah ini saya jelaskan, kira-kira posisi kontrol mana yang pernah atau saat ini sedang ada di posisi mana gitu. Posisi yang pertama itu penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, biasanya kalimat-kalimatnya, patuhi aturan saya atau awas, saya jubit kamu gitu. Oke, lalu kamu selalu saja salah. Saya pernah juga menyampaikan kalimat yang lain. Ini nih, karena dalam 3
3 minggu masuk sekolah, dia hanya 2 kali tidak terlambat. Saya sampaikan, kamu hampir setiap hari terlambat, hanya 2 kali tidak terlambat. Berarti itu sebenarnya saya sudah ada di posisi penghukum tanpa saya bertanya, kenapa kamu terlambat? Saya langsung simpulkan saja, terlambat terus, seperti itu. Lalu pasti selalu yang terakhir. Nah, kalimat-kalimat lainnya kadang-kadang memang tanpa kita sadari bahwa kita sudah menjadi posisi guru penghukum. Ketika kita kasih tugas, lalu udah pasti nih yang terakhir ngumpulin, udah ketahuan nanti siapa nih yang terakhir. Ketika ada itu ternyata itu kita sudah mengambil posisi kita sebagai penghukum gitu ya. Lalu yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut tapi menusuk perasaan. Biasanya kaum apa ya? Kaum Hawa biasanya begitu ya. Yang miss-missnya yang seperti itu biasanya. Kalau mister-mister sepertinya tidak ya. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti bapak bapak ya. Itu bilang ibu harusnya ya. Iya, ibu harusnya. Ini harusnya ibu. Nah. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Udah dibilangin berkali-kali kok. Gitu. Itu membuat rasa bersalah. Lalu gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Bilang. Nah, tapi kan teman-teman nanti kira-kira kita ada di posisi yang mana? Oke, lalu posisi kontrol guru sebagai teman. Kalau di sini mayoritasnya saya lihat teman gitu ya, karena untuk panggilannya itu kan hi friends seperti itu. It's okay. Tidak apa. Hai guys. Ada lagi bestie? Bestie. Itu it's okay kalau mendekatkan diri ke peserta didik, tapi mungkin jangan sampai karena posisi teman lalu dibawa kita sebagai seorang pendidik seperti tidak terlihat seperti itu ya. Tetap jaga dibawa. Lalu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Dampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bapak bantu bereskan. Boleh kita memposisikan diri sebagai teman, tapi jangan dibawa kita menjadi hilang. Tetap ada batasan-batasan tertentu seperti itu. Karena kadang-kadang selama saya mengajar saya juga pernah mengalami hal yang sama. Karena mungkin dia sudah merasa dekat dengan kita, lalu ketika dia menjauh kita itu kadang-kadang kurang santun seperti itu karena merasa sudah dekat. Oke. Lalu yang keempat, memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan menjadikan seorang pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi di pemantau ini hampir sama dengan apa yang dijelaskan Mr. Abel. Kita sebagai pendamping gitu ya, pendamping dari peserta didik tersebut gitu. Oke, lalu yang terakhir ini adalah posisi kontrol yang sangat diharapkan untuk kita semua sebagai pendidik, manajer perusahaan. Oke, manajer yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid.
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Berarti di posisi manajer ini adalah pemantau dan teman itu sudah masuk ikut di sini, gitu. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, ketika kita sebagai manajer itu berarti kadang kita sebagai teman, kadang kita sebagai pemantau, seperti itu. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan bertanya apa yang kita yakini. Nah, kembali tadi keyakinan kelas kita bagaimana? Lalu, apakah kamu meyakininya? Seperti itu. Kan kita sudah bikin keyakinan. Apakah itu kan sudah disepakati? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang tepat untuk diajukan. Nah, ini juga hal yang baru yang saya dapat. Segitiga restitusi, awalnya saya tidak tahu segitiga restitusi itu apa. Ternyata saya sudah melakukannya, begitu. Bukan mungkin ya. Semua teman-teman juga di sini sudah melakukan segitiga restitusi. Tapi mungkin teori dasarnya apa kok? Nah, ternyata segitiga restitusi itu seperti ini teman-teman prosesnya. Secara pemahaman, segitiga restitusi merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Melalui restitusi, satuan pendidikan bisa membantu para murid untuk mencapai tujuannya, memiliki sifat disiplin yang positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Oke. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, lalu tiga menanyakan keyakinan, seperti itu. Nah, menstabilkan identitas itu maksudnya seperti apa? Menstabilkan identitas, stabilize dan identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang saya diajukan, kalimatnya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Oke, tidak apa-apa, kamu salah. Saya juga pernah kok dulu ketika masih sekolah melakukan hal yang sama. Mister dulu itu melakukan itu karena nggak suka sama pelajaran itu, karena nggak bisa, nggak ada yang bisa bantu di rumah gitu. Kita kasih pernyataan-pernyataan seperti itu. Nggak apa-apa kok, itu sesuatu hal yang wajar. Dia sudah salah, tapi kita bisa bilang nggak apa-apa, itu sesuatu hal yang wajar. Di usia kamu seperti ini, masih apalagi untuk kelas 5 dan kelas 6, di usia kamu yang seperti ini, labilnya, emosinya sedang naik turun, nggak apa-apa. Tapi kamu mau nggak cerita sama mister? Mau nggak cerita sama mister? Kenapa kamu lakukan itu? Kita stabilkan dulu ini. Kenapa? Ternyata dia punya alasan. Oke, kita rangkul dia. Lalu setelah itu, selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Seharusnya kalau kamu merasa tidak suka, setidaknya ketika kamu belajar itu, coba kamu hargai dulu, kamu coba perhatikan. Mungkin kamu akan paham gitu. Ini kalimat-kalimat yang biasa disampaikan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, seperti itu. Untuk sisi yang kedua, lalu sisi restitusi yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah ini kembali lagi ke awal tadi, ketika dia melakukan kesalahan, sudah di posisi yang pertama tadi, menstabilkan identitas, akhirnya dia terbuka cerita. Lalu yang kedua itu kita validasi apanya yang salah. Lalu yang ketiga kita akan cari solusi untuk peserta didik tersebut.
Nah, untuk contoh sederhananya adalah ketika misalnya anak saya mencontek di dalam kelas, katakanlah Meme sedang mengikuti daily test. Lalu ketika daily test itu Satrio melihat, oh Meme itu nyontek kemarin. Lalu saya panggil si Meme, kamu nyontek, nilai kamu saya kasih 0. Tidak seperti itu, tapi saya tanya dulu sama Meme, Meme, kenapa kamu mencontek? Cerita aja nggak apa-apa, Mister juga dulu pernah kayak gitu pada saat pelajaran Arab Melayu. Gak ngerti Mister tulisan Arab Melayu, tapi setelah Mister di kelas 4 bisa. Awal-awal Mister nyontek. Terus saya jadi cerita, dia akan terbuka. Saya nggak bisa bahasa Indonesia, tapi saya mau nilainya bagus. Lalu kita akan sampaikan kenapa cara yang seperti itu yang dipakai itu kan tidak baik. Oke. Lalu pertanyaan-pertanyaannya untuk segitiga institusi yang terakhir menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa kesepakatan kelas kita, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Kira-kira pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk yang sisi ketiga dari segitiga institusi. Nah teman-teman, ini adalah teori yang sudah kita lakukan atau sudah kita praktikkan di dalam kelas. Saya yakin semuanya sudah pernah melakukannya seperti itu. Untuk hari ini saya rasa cukup. Tapi pertanyaannya untuk yang tadi di posisi kontrol guru, kira-kira teman-teman kita ini ada di posisi yang mana? Penghukum? Ya, masih ada di posisi penghukum. Saya sendiri mengakui bahwa memang saya masih cenderung kepada penghukum. Bagaimana teman-teman yang lain? Mungkin Mr. Dani posisinya yang sekarang itu ada di penghukum, membuat rasa bersalah, teman pemantau atau manajer. Mungkin kelima posisi kontrol itu ada di beberapa pelajar. Wah, Jadi nggak semua kita sebagai penghukum juga, ada juga kita sebagai teman. iya. Pada siswa. Nah, berarti dari 5 kontrol ini Mr. Dani sudah pernah praktekkan langsung di lapangan seperti itu ya? Sudah melaluinya ya? Ya mungkin. Penghukum sudah pernah, mungkin. Oke, Oke, mungkin dari Miss Farida sudah ada di posisi mana Miss Farida sekarang? Apakah manajer atau teman pemantau atau lebih cenderung ke penghukum? Sebenarnya untuk kelima itu sudah pernah saya alami. Untuk sekarang penghukum pernah, teman juga. Itu sebesar penghukum teman. Oke, tapi lebih cenderung saya rasa bukan penghukum ya, lebih cenderung ke teman. Oke, iya kelas 1 ya. Iya. Iya, luar biasa. Oke, mungkin untuk saat ini cukup sekian teman-teman. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Hampir partisipasinya untuk sore ini. Semoga apa yang saya share dapat bermanfaat. Dan teman-teman satu lagi, platform Merdeka Mengajar, mari kita kerjakan sama. Ingin sekali membahas tentang yang poin 9, menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Penting sekali untuk menaati peraturan ini. Oke, hari ini Mister merasa senang sekali. Kenapa? Biasanya setiap hari Senin itu di sebelah pembina itu biasanya ada banyak yang berbaris. Tapi hari ini tidak ada. Artinya semuanya lengkap. Betul begitu? Oh, ternyata tidak, teman-teman.
Ada yang masih belum lengkap tapi tidak, bacanya tidak dipisahkan. Oke. Mister mau sampaikan begini. Halo kelas 6. Iya. Oke, dengarkan. Yang biasanya berbaris di sebelah kiri itu setelah selesai apel bubar lalu masuk ke kelas. Tidak ada, maksudnya dikasih hukuman atau apapun. Tapi Mister di sini akan menjelaskan kenapa yang tidak mengikuti peraturan kemudian tidak diberikan hukuman. Lalu yang sudah lengkap ini kenapa tidak diberi hadiah? Jadi begini. Ah ya betul, kenapa? Oke. Untuk hal yang seperti itu namanya akan masuk ke disiplin positif. Budaya positif itu harus muncul dari dalam diri sendiri. Kalau kamu dikasih hukuman hari ini, lalu minggu depan baru kamu akan mengikuti peraturan sekolah, artinya adalah kamu mengikuti peraturan bukan karena dari dalam diri kamu sendiri, tapi karena rasa takut. Dan itu dihindari supaya benar-benar budaya positif itu melekat pada diri kamu sendiri. Kalau itu merupakan menurut kamu sesuatu hal yang tidak benar, kamu harus perbaiki tanpa menunggu hukuman. Karena Mister perhatikan beberapa kali ya barisannya dipisah. Oke. Lalu setelah upacara nanti yang di sini boleh masuk dan yang di sana juga boleh masuk. Sama. Kenapa? Karena kami menunggu anak-anak supaya disiplinnya itu hadir dari dalam hati masing-masing. Jangan karena takut lalu mengikuti aturan. Lalu untuk yang sudah mengikuti, motivasinya adalah karena itu sesuatu hal yang harus kamu lakukan, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu, mendapatkan hadiah misalnya. Oh saya harus pakai topi, lalu pakai dasi rapi supaya saya dapat hadiah. Bukan ya, tapi karena kamu sudah timbul dari dalam diri sendiri bahwa itu adalah suatu budaya positif yang harus dan memang sudah seharusnya dilakukan oleh peserta didik. Begitu. Ini yang pertama untuk disiplin dalam berpakaian. Mister rasa tadi Mister kira di sini sudah tidak ada, berarti semuanya sudah disiplin. Di semester 2 Mister tes ternyata masih ada 1-2, tapi masih belum dipisah barisannya. Lalu Mister berharap untuk pertemuan selanjutnya tidak ada lagi barisan di sini, tapi yang di sini sudah lengkap, bukan karena tidak disuruh ke sini. Seperti itu. Bisa? Ini kelas 1. Bisa? Oke. Jadi mulai dari minggu depan tentang untuk seragam, topi, untuk perlengkapan apel pagi sudah tidak ada lagi yang baris di sebelah kiri dan semuanya sudah lengkap. Lalu yang kedua masih tentang tata tertib, yaitu kedatangan ke sekolah itu jam berapa? 7.20, ada yang bilang jam 6. Oh jam 6. Siapa yang datangnya jam 6? Ada. Tepuk tangan untuk yang datang jam 6. Oke. Kita belajar itu jam 7.30 tepat. Lalu 10 menit sebelum jam 7.30 ada persiapan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas Regina Shelley, dan yang ketiga tiga lagu profil pelajar Pancasila. Berarti 7.20 itu siswa sudah di dalam kelas, duduk rapi di dalam kelas. Lalu sebaiknya jam berapa kamu sudah harus sampai di sekolah? Kamu aja yang Oke. Jam 7.15.
Karena kalau jam 7.20 baru sampai di sini lalu naik ke atas, masih ngos-ngosan naik tangga sudah. Tuh, oke. Bisa di sekolah sampai jam 7.15. Oke, it's okay. Itu untuk disiplin kedatangan, disiplin waktu. Lalu, nih, Mister buka bajunya. Di lantai 3, 2, 1 itu kan masing-masing ada toilet yang ada di plus. Oke, gini anak-anak. Yang tidak terbiasa menggunakan toilet jongkok mungkin ya bisa turun ke lantai 1 atau nanti belajar bagaimana menggunakan toilet jongkok seperti itu ya, sehingga ketika selesai dari kamar mandi, kamu ke kamar mandi, kondisi kamar mandinya dalam keadaan bersih, lalu ketika kamu meninggalkan itu harus juga kamu tinggalkan dalam keadaan sudah dilakukan seperti itu. Oke, beberapa sudah melakukan, tapi ada yang belum. Nah, ada yang menemukan. Kalau ditemukan dibersihkan tidak? Oh, bukan saya, jadi saya tidak perlu membersihkan, begitu ya? Oke, tapi sebaiknya tidak apa, dibersihkan saja. Begitu. Oke, untuk tata tertib yang paling penting itu saja dulu. Mudah-mudahan dapat dilakukan. Yang pertama tadi apa? Tentang penggunaan seragam yang lengkap. 1. Mister akan lihat di apel berikutnya. Apakah ada yang akan berbaris di sana? Kalau ada, berarti berarti budaya positifnya belum timbul dari dalam diri sendiri. Atau menunggu dihukum dulu? Jangan ya. Oke. Demikian yang bisa saya jelaskan dari modul 1.4 budaya positif. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.